AC Milan cuci gudang, 5 pemain masuk daftar jual, Noah Okafor dan Malik Thiaw. AC Milan siap cuci gudang di bursa transfer Januari 2025. Terdapat 5 pemain yang masuk daftar jual, termasuk nama-nama besar seperti Noah Okafor dan Malik Thiaw. Siapa saja mereka dan apa alasan dibalik keputusan ini? Yang pertama ada Luka Jovic. Setelah tidak masuk daftar skuad untuk Liga Champions, Jovic juga minim waktu bermain di Liga. Sejak bursa transfer musim panas ditutup, dia hanya bermain selama 14 menit dalam kemenangan 3-0 atas Lecce. Dengan kondisi ini, AC Milan sepertinya sudah siap melepas striker asal Serbia tersebut di bursa transfer mendatang. Situasi Jovic ini jelas jadi tanda bahwa dia tidak masuk dalam rencana Paulo Fonseca untuk jangka panjang. Bisa jadi Januari nanti dia adalah salah satu pemain yang pertama keluar. Lalu ada Samuel Chukwueze, pemain termahal AC Milan musim panas lalu, dibeli dengan biaya transfer sekitar 28 juta euro. Ekspektasi terhadap Chukwueze sangat tinggi, tapi apa yang terjadi? Penampilannya sejauh ini jauh dari memuaskan. Chukwueze memang menjanjikan saat pramusim, tapi begitu memasuki kompetisi sebenarnya, performanya merosot. Selama 194 menit bermain di bawah asuhan Fonseca, dia belum mencetak gol atau assist sama sekali. Dengan gaji 4 juta euro per musim, Milan harus berpikir keras apakah mereka akan melepasnya. Kemungkinan besar bisa terjadi, entah itu dijual atau dipinjamkan. Nama ketiga yang mungkin dilepas adalah Noah Okafor. Penyerang asal Swiss ini memang tampil baik ketika masuk sebagai pemain pengganti, tetapi dia belum bisa merebut posisi starter seperti yang diharapkan oleh manajemen. Okafor memang memiliki kualitas, tetapi dengan kompetisi yang ketat di lini depan, AC Milan terbuka untuk mempertimbangkan tawaran sekitar 20 juta, terutama dari klub-klub Premier League. Berikutnya adalah Malik Thiaw yang kabarnya diminati Newcastle United. Bek muda ini sempat tampil menjanjikan, tapi kini turun ke posisi keempat dalam hierarki bek tengah Milan. Penjualannya mungkin tidak akan menghasilkan angka sebesar 30-35 juta euro seperti yang sempat beredar sebelumnya. Tetapi dengan situasi yang ada, Milan bisa saja melepas Thiaw di bursa transfer Januari. Terakhir, masa depan sang kapten Davide Calabria juga masih dipertanyakan. Kontraknya akan berakhir Juni 2025 dan jika tidak diperpanjang, AC Milan mungkin akan melepasnya pada Januari agar bisa mendapatkan keuntungan finansial. Meskipun ia adalah kapten, situasi kontraknya yang belum jelas membuat Milan harus memilih mempertahankan atau menjualnya sebelum pergi secara gratis. Kabar berikutnya datang dari Christian Pulisic, salah satu pemain andalan AC Milan. Christian Pulisic baru-baru ini mengungkapkan rasa cintanya kepada Italia dan AC Milan. Dalam sebuah wawancara dia berkata, yang berarti saya sangat jatuh cinta dengan Italia. Negara ini telah mengubah karir saya dan hal yang sama berlaku untuk Milan bersama para tifosi dan Stadion San Siro. Kamu harus datang ke San Siro, saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Pernyataan ini benar-benar menunjukkan bagaimana Pulisic mulai merasa nyaman dan terkoneksi dengan AC Milan dan para penggemar. Tidak hanya dia mengakui bahwa Italia mengubah karirnya,
Tetapi dia juga memuji San Siro dan atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh tifosi AC Milan. Apakah ini menjadi tanda bahwa Pulisic akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang AC Milan? Kita semua tahu, pemain yang merasa bahagia di klub biasanya akan tampil lebih baik di lapangan. Dan sejauh ini, Pulisic memang menunjukkan potensi besar. Dalam beberapa pertandingan pramusim, performanya cukup impresif. Apakah dia bisa menjadi motor serangan Milan musim ini? Satu hal yang menarik dari pernyataannya adalah betapa ia terpukau dengan San Siro. Seperti yang dia katakan, stadion ini memiliki suasana yang berbeda. San Siro memang sudah dikenal sebagai salah satu stadion paling bersejarah di dunia dan menjadi saksi dari berbagai momen besar dalam sepak bola. Bagi kalian yang pernah datang ke San Siro, kalian pasti tahu betapa megahnya atmosfer di sana, khususnya saat Milan bertanding. Dan bagi yang belum merasakannya, menurut Pulisic, ini adalah pengalaman yang tidak bisa dilewatkan. Kabar selanjutnya datang dari Tierney Reinders. Pemain AC Milan ini mengungkapkan posisi favoritnya di lapangan. Tapi ada beberapa kendala dalam sistem taktik AC Milan yang membuat perannya sedikit berbeda dari yang diinginkan. Dalam sebuah wawancara terbaru, Tierney Reinders menyatakan bahwa posisi di mana dia merasa paling nyaman dan bisa berkontribusi maksimal adalah sebagai gelandang nomor 8. Reinders mengatakan, posisi di mana saya paling menikmati permainan adalah sebagai nomor 8. Posisi yang lebih sering saya mainkan di Alkmaar. Saya pikir ini adalah posisi di mana saya bisa memberikan dampak terbesar. Saya bisa bermain sebagai nomor 8 atau 10. Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa Reinders lebih suka bermain sedikit ke depan, di mana dia bisa lebih kreatif dan terlibat dalam serangan tim. Namun apakah AC Milan saat ini bisa memberikan kebebasan itu padanya? Salah satu masalah yang dihadapi Milan saat ini adalah keterbatasan taktik di lini tengah. Seperti disampaikan oleh Milan TMN di Twitter, sistem lini tengah AC Milan saat ini tidak memungkinkan banyak kebebasan untuk para pemain gelandang, terutama karena kondisi tim yang terikat tangan. Untuk menggunakan pemain seperti Reinders sebagai nomor 8, Milan harus memastikan keseimbangan di lini tengah. Dan disinilah muncul masalah siapa yang akan jadi pasangan yang tepat untuk Reinders. Loftus-Cheek dan Yunus Musa adalah dua opsi yang tersedia. Tapi menurut pandangan Milan TMN, yang terbaik untuk Milan adalah jika tidak ada dari mereka yang bermain dalam peran ini. Ini menunjukkan bahwa meski ada talenta di tengah, menemukan kombinasi yang ideal masih menjadi tantangan terbesar bagi pelatih Paulo Fonseca. Jadi meskipun Reinders ingin bermain sebagai nomor 8 dan bisa memberi dampak besar dari posisi itu, situasi taktis Milan saat ini tidak akan memberinya kebebasan seperti yang ia harapkan. Apalagi dengan adanya beberapa pemain lain yang juga memperebutkan posisi tersebut, seperti Loftus-Cheek dan Musa. Fonseca harus cerdas dalam memilih formasi dan siapa yang akan menjadi jangkar di lini tengah. Namun Rossoneri, kita tahu Reinders adalah pemain berbakat dengan kemampuan luar biasa dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Jadi meskipun ada tantangan, dia tetap bisa menjadi elemen penting dalam strategi Paulo Fonseca musim ini.